Di video kali ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan nilai. Kemudian satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Kemudian dimensi. Dimensi adalah simbol untuk menyatakan suatu besaran fisika. Untuk besaran itu jenisnya ada dua macam, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran di mana besaran yang lain dapat diturunkan dari besaran ini. Untuk besaran pokok jenisnya ada 7 macam. Yang pertama itu adalah panjang, satuannya adalah meter, disingkat M, dan dimensinya adalah L. Yang kedua ada massa, satuannya adalah kilogram, disingkat kg, dimensinya adalah M. Yang ketiga itu adalah waktu, satuannya adalah sekon, disingkat S, dan dimensinya ada T. Yang keempat ada suhu, satuannya Kelvin, disingkat dengan K besar, dimensinya adalah theta. Yang kelima ada kuat arus, satuannya adalah ampere, disingkat dengan A, dimensinya adalah I. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkat CD, dimensinya adalah J. Dan yang ketujuh itu adalah jumlah zat, satuannya adalah mol, disingkat mol, dimensinya adalah N. Kemudian untuk besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau semua besaran di luar besaran pokok. Oke, kita masuk ke contoh soal. Bisa dilihat soalnya. Tentukanlah dimensi dari berbagai besaran turunan berikut ini. Besaran turunan itu adalah tadi ya, sudah kita tahu adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Jadi acuannya itu adalah besaran pokok. Tadi untuk besaran pokok ada panjang, waktu, massa, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, di sini untuk soalnya itu ada kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, di sini kita akan fokuskan pada 3 macam besaran pokok yang itu sering sekali kita jumpai, yaitu adalah panjang, sementara dimensinya adalah L besar. Nah, di sini untuk menuliskan dimensi itu ada kurung siku, menggunakan kurung siku. Panjang itu adalah dimensinya adalah L kapital. Kemudian besaran pokok yang kedua itu adalah massa. Untuk dimensi dari massa itu adalah M besar. Selalu diawali dan diakhiri dengan kurung siku. Kemudian besaran pokok yang ketiga yang sering kita jumpai itu adalah waktu. Satuannya itu adalah sekon. Nah, untuk dimensinya itu adalah T. Satuan dari panjang tadi meter, massa adalah kilogram, dan waktu satuannya itu adalah sekon. Dalam fisika kita kenal ada satuan MKS dan ada satuan CGS. Nah, di sini untuk meter, kilogram, sekon itu adalah masuk kategori satuan MKS. Sementara CGS itu adalah satuan kecil. Biasanya kalau dalam fisika itu kita menggunakan satuan-satuan yang MKS.
Oke, kita coba untuk menentukan dimensi dari kecepatan. Kita tahu kecepatan simbolnya adalah V, jadi kita tuliskan V. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu atau S dibagi T. Rumusnya. Oke, berikutnya kita tuliskan satuannya. Satuan dari jarak itu adalah meter, satuan dari waktu itu adalah sekon. Sehingga dari satuan-satuan ini, maka kita bisa menentukan dimensinya. Kita lihat, maka satuannya itu bisa kita tuliskan ms pangkat min 1. Nah, kemudian kita lihat di situ untuk meter itu adalah satuan dari panjang, maka dimensinya adalah L besar. Kemudian sekon itu adalah satuan dari waktu, maka dimensi yang itu adalah T besar. Nah, karena di situ S pangkat min 1, jadi T-nya juga pangkat min 1. Maka dimensi dari kecepatan itu adalah L T pangkat min 1. Kemudian yang kedua itu adalah percepatan dengan simbol A. Nah, percepatan sendiri itu adalah definisinya adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Rumusnya adalah delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan dan delta T itu adalah perubahan waktu. Satuan dari perubahan kecepatan itu adalah bisa kita tulis A sama dengan meter sekon pangkat min 1 tadi untuk kecepatannya per delta T itu adalah sekon. Jadi bisa kita tuliskan, maka satuannya berubah menjadi ms pangkat min 2. Caranya sama persis. A, kita lihat dimensi dari percepatan L pangkat 1, T pangkat min 2. Yang ketiga, kita lihat untuk gaya. Gaya simbolnya adalah F. Rumus gaya berdasarkan hukum Newton itu adalah besarnya gaya yang bekerja itu adalah sebanding dengan massa dan percepatannya. Jadi bisa dituliskan F sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita bisa menuliskan satuan dari gaya itu adalah F sama dengan M massa, satuannya adalah kilogram. A itu adalah satuannya ms pangkat min 2. Sehingga kita bisa menentukan dimensi dari gaya, maka F sama dengan kilogram satuan dari massa, maka dimensinya adalah M. Kemudian M itu adalah L dimensinya, terus S itu adalah dimensinya T pangkat min 2.